Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ayu pada mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Hari ini kita masih belajar bab 1, yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Namun hari ini kita akan belajar topik B dengan judul fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, anak-anak, mari kita simak, mari kita lihat. Di sini ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap. Bu Ayu bacakan ya. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Nah, anak satunya menjawab, benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, apakah kalian juga pernah dalam hati, dalam pikiran bertanya-tanya, tumbuhan kan tidak punya kaki, tumbuhan tidak punya mulut. Lantas bagaimana cara tumbuhan makan ya? Nah, jawabannya yaitu melalui proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis ya? Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Jadi tujuan pembelajaran pada topik B kali ini yaitu yang pertama, setelah nanti kalian melihat video ini, kalian akan dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Ya, jadi apa saja yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis? Yang selanjutnya, kalian nanti akan memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi ini. Nah, yang ketiga, kalian akan dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Nah, sudah siap belajar anak-anak? Oke, nah itu dia. Hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Apa ya fotosintesis itu? Ya, fotosintesis merupakan proses memasak atau membuat makanan sendiri pada tumbuhan. Ya, jadi kalau manusia itu memasak, tumbuhan juga bisa memasak. Nah, proses memasak bahan-bahan makanan oleh tumbuhan itu dinamakan proses fotosintesis. Nah, apa saja ya yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Kalau memasak, orang memasak pakai gula, pakai garam, ya, bahan-bahan makanannya, bumbu-bumbunya. Nah, kalau proses fotosintesis, apa saja yang dibutuhkan? Dihafalkan ya. Jadi yang pertama yaitu ada matahari. Jadi proses fotosintesis itu bahannya yang pertama matahari. Matahari ini sumber energi terbesar di bumi. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada air. Selain matahari, proses fotosintesis juga membutuhkan air. Ya, yang selanjutnya yaitu karbon dioksida. Ya, karbon dioksida ini didapat dari mana? Dari sisa kita bernafas. Kita bernafas ini kan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu juga dari sisa-sisa kendaraan bermotor, gas-gas ya. Nah, selanjutnya apalagi bahannya? Yaitu klorofil atau zat hijau daun. Nah, ini tadi adalah bahan-bahan dalam tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Yang pertama matahari, air, karbon dioksida, juga klorofil. Nah, bagaimana proses fotosintesis itu? Nah, mari kita lihat di sini anak-anak. Proses fotosintesis di sini ada cahaya matahari. Ya. Langkah pertama, energi cahaya matahari dari matahari ini diserap oleh daun. Jadi matahari ini kan menghasilkan cahaya. Cahayanya diserap oleh daun. Ya. Oleh siapa yang menyerap? Yaitu klorofil. Ya. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Jadi klorofil ini tugasnya menangkap cahaya matahari. Klorofil ada di mana? Ada di daun, ya. Yang selanjutnya yaitu air. Air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar.
dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Jadi air yang di dalam tanah ini diserap oleh akar, disalurkan oleh batang sampai ke daun juga, ya. Tadi bahan-bahannya sudah ada cahaya matahari, ada di sini klorofil yang mengambilnya. Nah, selanjutnya karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida diserap oleh daun, ya, melalui stomata. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Jadi kalau kita menghirup, itu hanya diambil oksigennya, kita keluarkan lagi karbon dioksidanya. Kemudian karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya, ya. Jadi karbon dioksida ini diserap juga oleh daun. Nah, di sini yang selanjutnya proses fotosintesis. Setelah semua bahan ada cahaya matahari, air, karbon dioksida semuanya terkumpul di daun. Nah, semua bahan sudah terkumpul, daun akan melakukan proses fotosintesis. Nah, proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, yaitu yang bernama kloroplas, ya. Jadi proses fotosintesis itu terjadi di dalam kloroplas, ya. Oke. Jadi di dalam kloroplas itu ada cahaya matahari, air, karbon dioksida dimasak oleh kloroplas, ya. Proses memasaknya ini dinamakan fotosintesis. Nah, selanjutnya hasil memasak ini akan menghasilkan oksigen. Nah, proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepas oleh daun ke udara. Jadi hasil memasak tadi dikeluarkan melalui mulut daun atau stomata mengeluarkan oksigen, ya, dilepas oleh daun. Gas ini dipakai makhluk hidup untuk bernafas. Jadi kalau kita bernafas, menghirup, kita mengambil oksigennya itu dari mana? Ya, hasil proses fotosintesis oleh tumbuhan, ya. Jadi oksigen ini besar manfaatnya untuk manusia, terutama untuk bernafas. Nah, yang selanjutnya, selain oksigen, hasil fotosintesis tadi juga menghasilkan karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Nah, kelebihan makanan bisa disimpan di dalam bentuk buah atau umbi, ya. Jadi ini buah, umbi ini hasil dari proses fotosintesis. Nah, ini tadi proses fotosintesis anak-anak. Namun, proses fotosintesis bisa juga kita ringkas seperti ini. Jadi, cahaya matahari ditambah air, ditambah karbon dioksida. Nah, ini diambil dari alam, ya. Cahaya matahari dari alam, air dari alam, karbon dioksida juga dari alam. Bahan-bahannya ini semua dari alam. Nah, oleh klorofil dengan bantuan cahaya matahari tadi dari tumbuhan, klorofil ini dari tumbuhan. Hasilnya yaitu karbohidrat dan juga oksigen. Nah, karbohidrat dan oksigen ini dimanfaatkan oleh manusia. Manusia mencari makanan, itu karbohidrat dari tumbuhan. Oksigen untuk bernafas juga dari tumbuhan. Jadi proses fotosintesis itu sangat penting untuk manusia juga hewan, ya. Ya, itu tadi proses fotosintesis anak-anak. Nah, selanjutnya Wahyu ada tantangan. Setelah kalian tadi melihat dan mendengar proses fotosintesis yang sudah Wahyu jelaskan, Wahyu ada tantangan. Tantangannya yaitu ceritakan pentingnya proses fotosintesis dan apa yang akan terjadi pada manusia dan hewan jika tumbuhan tidak melakukan proses fotosintesis. Ya, kalian ceritakan. Proses fotosintesis itu penting karena begini begitu. Kemudian yang terjadi pada manusia dan hewan jika tumbuhan tidak berproses fotosintesis, apa yang terjadi? Nah, kalian tuliskan di buku tulis kalian, fotokan dan kirimkan ke WA Wahyu. Oke. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa Bu Ayu sampaikan pada video pembelajaran hari ini.
kita sudah belajar proses fotosintesis ya, bahan-bahan fotosintesis, bagaimana proses fotosintesis, juga apa yang dihasilkan dari fotosintesis. Nah, itu saja dari Bu Ayu. Apabila dari awal ada tutur kata yang kurang berkenan, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.